Yo Pak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Edrian Jidilo Ginting yang sedang berjaga pada klinik Pasundan pada siang hari ini. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Robin, Pak. Alamatnya di mana Pak? Di Jalan Kenari. Umur Bapak sekarang berapa Pak? 27. Baik Pak, jadi di sini saya akan mengedukasi Bapak mengenai diabetes mellitus dan juga bagaimana cara pencegahan dan juga penanganan dari penyakit diabetes mellitus ya Pak. Yang pertama, kita akan memantau juga dari kadar glukosa atau kadar gula darah Bapak. Itu saya akan ajarkan juga nanti bagaimana caranya untuk mengetes atau mengecek kadar glukosa darah juga untuk Bapak memantau apakah gula darah Bapak ini berlebih atau tidak gitu. Jadi Bapak saya jelaskan dulu untuk targetnya. Target dari glukosa darahnya itu kalau misalkan Bapaknya puasa atau belum makan dalam 8 jam terakhir itu sekitar 80-130 mg per desiliter Pak. Nah, kalau misalkan Bapak setelah makan nih ngecek gula darahnya itu di 180 kurang dari 180 mg per desiliter itu masih normal ya Pak ya. Terus Pak, saya akan menjelaskan atau mengajarkan cara menggunakan glukometer ya Pak. Ini buat ngecek kadar glukosa darah dalam Bapak tadi. Ini bisa Bapak lakukan sendiri. Caranya mungkin Bapak pertama bisa buka dulu. Nah gitu, lalu nanti dimasukkan jarum lancetnya ke dalam. Lalu Bapak bisa atur juga ini untuk kedalaman jarumnya mau segimana, tergantung ketebalan kulit Bapak. Lalu nanti tinggal Bapak cetrehkan nanti ke jari tengah atau jari manis Bapak. Nanti setelah itu Bapak juga jangan lupa untuk masukkan dulu stripnya ke dalam si alatnya. Nanti darah Bapaknya dimasukkan ke dalam stripnya. Nanti akan muncul angka yang menunjukkan kadar glukosa darah Bapak berapa. Dan normalnya tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, lalu Bapak tolong untuk melakukan pemeriksaan glukosa ini secara mandiri. Bapak bisa cek sendiri dan juga untuk secara frekuen ya Pak, mungkin bisa sebulan sekali, 3 bulan sekali, itu tergantung gimana Bapaknya ya. Terus kalau misalkan Bapak mau ngecek glukosa darah puasa itu Bapak berarti jangan makan dulu 8 jam sebelumnya atau puasa dulu. Nah, kalau misalkan Bapak mau ngecek gula darah sewaktu, Bapak nggak apa makan dulu juga Pak. Dan biasanya ngeceknya itu juga bisa juga sebelum tidur malam Bapak ya. Nah, lalu setelah Bapak nanti ngecek gula darahnya atau glukosa darahnya berapa, jangan lupa untuk Bapak catat agar bisa dipantau, agar bisa dilihat gitu dari setiap ngecek itu apakah naik atau turun si kadar glukosanya. Dan kalau misalkan udah Pak, Bapak bisa datang lagi ke saya atau ke dokter yang lain juga untuk mengkonsultasikan ini kira-kira gula darahnya normal apa enggak, dan untuk nanya tindakan selanjutnya harus apa. Nah, lalu Bapak jangan lupa juga Bapak harus ngerasain misalkan ada keluhan-keluhan tanda-tanda hipoglikemia kayak misalkan rasa lapar, terus suka berkeringat, suka gelisah gitu, suka gemetaran. Bapak juga mungkin bisa melihat dari kondisi fisik Bapak kalau misalkan pucat, itu bisa jadi tanda-tanda hipoglikemia Pak, atau sering lemah, lesu Pak. Lalu juga kalau misalkan Bapak sering kehilangan fokus, sering pandangan gelap, atau tiba-tiba pandangan kabur, juga bisa jadi tanda-tanda hipoglikemia Pak. Nah, kalau misalkan Bapak terkena hipoglikemia, Bapak bisa makan makanan yang mengandung glukosanya tinggi Pak, kayak misalkan nasi atau karbohidrat kayak kentang, itu glukosanya tinggi Pak. Bisa untuk Bapak makan itu bisa untuk mengatasi hipoglikemia. Lalu Bapak juga harus menghindari makan makanan yang berlemak ya Pak ya. Nah, itu mungkin lebih baiknya kalau hipoglikemia itu banyaknya makan makanan yang tinggi glukosa tadi. Kalau misalkan Bapaknya masih sadar dan ternyata terhipoglikemia, Bapak bisa minum juga air tapi dilarutin aja gula di dalam airnya itu sekitar 15 mg atau 20 mg ya Pak. Lalu setelah misalkan nanti udah minum air gulanya itu tadi, air glukosanya itu tadi, Bapak cek lagi pakai glukometer ini Pak. Nanti setelah 15 sampai 20 menit setelah Bapak minum si airnya tadi. Kalau misalkan nanti setelah dicek kadar glukosa darah Bapak normal, Bapak boleh makan makanan ringan aja ya Pak buat mencegah hipoglikemianya terjadi lagi. Terus kalau misalkan Bapak ada hipoglikemia yang berat, Bapak bisa jangan lupa juga untuk menghentikan penggunaan obat seperti antidiabetik, mau oral misalkan obat oral ataupun insulin, itu Bapak harus hentikan kalau misalkan Bapak hipoglikemia. Dan lalu Bapak juga jangan lupa kalau misalkan menderita gejala hipoglikemia ini, selain tadi penanganan tadi, Bapak juga jangan lupa untuk datang ke fasilitas kesehatan atau ke dokter buat penanganan lebih lanjutnya Pak. Nah, untuk pencegahannya Pak, biar Bapak nggak hipoglikemia, Bapak jangan lupa ya tadi sih untuk memantau glukosa secara rutin,
dan juga menghindari obat-obat antidiabetik atau insulin. Lalu Bapak juga kalau misalkan memang harus minum obat-obatan itu, Bapak harus memperhatikan dosisnya dan juga menyesuaikan aja sama waktunya, berapa banyak yang harus dikonsumsi, dan harus perhatikan efek sampingnya. Lalu Bapak juga jangan lupa untuk meningkatkan aktivitas olahraga ya Pak, dan juga selain aktivitas olahraga ringan, olahraga sedang, itu Bapak juga tingkatkan tadi makan makanan yang berkarbohidrat tadi, dan juga sebelum melakukan aktivitas yang berat. Nah, ini Bapak, jadi ada panduan piring makan ini dari Kemenkes Republik Indonesia untuk bagaimana anjuran makan yang baik itu kayak gimana. Itu jadi setengah dari piringnya itu terdiri dari sayuran dan buah, seperempatnya itu dari piring makan yang diisi dengan protein, lalu seperempatnya lagi itu diisi sama karbohidrat seperti nasi, roti, gandum, kacang-kacangan, atau tepung bisa ya Pak ya. Nah, jadwal makannya itu 3 kali sehari ya Pak, dengan proporsinya itu 20% pada siang hari, 30% pada sore hari, dan 20% pada pagi hari, 30% pada siang hari, dan 25% pada siang hari. Nah, itu tapi Bapak harus menyesuaikan juga berdasarkan angka kalori harian Bapak yang Bapak butuhkan. Dan juga sisanya untuk 10%-nya itu bisa makan 2-3 kali snack sehat ya Pak, sesuai proporsi yang dibutuhkan. Lalu yang tadi juga Pak, jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik sekitar 150 menit seminggu, itu minimal 3 hari. Maksudnya itu 150 menit dalam seminggu, tapi harus dibaginya ke 3 hari aja ya Pak, minimal. Dan aktivitas sedang dengan jedanya itu nggak lebih dari 2 hari. Jadi mungkin setiap 3 hari sekali Bapak ada aktivitas sedang ya Pak. Lalu Bapak juga jangan lupa untuk latihan ketahanan atau resistance exercise, itu dilakukan 2-3 kali seminggu. Lalu juga ada latihan fleksibilitas dan juga keseimbangan, dan kurangi Pak untuk perilaku sedentaris sepanjang hari. Bapak ada yang ingin tanyakan dulu Pak? Tidak. Nah, baik Pak, alhamdulillah itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Atur duluan ya Pak ya.